Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersua kembali lewat dunia maya. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai puasa dan kesabaran. Pemirsa Al-Imarah TV di mana saja berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa secara definisi diartikan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, terutama makan dan minum, juga hubungan suami istri, dari mulai imsak ya, sampai kepada menjelang maghrib atau berbuka. Oleh karenanya di dalam masa-masa itu, ketika seseorang berpuasa, dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dia harus mampu menahan dirinya, karena sengaja melakukan puasa semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesabaran dan ibadah puasa itu tidak bisa dipisahkan. Ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam taat, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar di dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar atas ketetapan takdir baik dan buruk. Kesabaran dalam ibadah puasa adalah kesabaran dalam taat, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa Ramadan yang kita jalankan juga adalah bagian dari menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sanggup kita untuk tidak makan dan tidak minum, walaupun hidangan itu ada di depan mata kita. Sanggup kita tidak menggunjing orang, menggibah orang, karena kita tahu hal-hal itu akan membatalkan pahala puasa kita. Sanggup kita untuk menjaga hati dan pikiran kita selama kita menjalankan puasa, semata-mata kita ingin mendapatkan pahala dari puasa yang kita jalankan. Juga sanggup kita walaupun dalam keadaan bersendirian, kita tidak tergoda untuk melaksanakan amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa dan pahala puasa kita. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah berniat untuk melaksanakan puasa, maka dia harus punya komitmen untuk menjauhkan dari hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan puasanya dan membatalkan pahala puasanya. Yang ketiga, puasa atau saum di bulan Ramadan ini melatih kita supaya kita menerima dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menjadikan puasa kita ini adalah sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari keimanan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ridho dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak ada kita mengeluh, tidak ada kita itu komplain, tidak ada kita protes. Kita ikuti saja aturan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita jalankan ini, yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pada pandangan orang terlihat sempurna puasa kita, tetapi pada pandangan Allah ada cacat pada puasa kita. Kesabaran di dalam menjalankan ibadah puasa adalah sebuah nilai plus buat seorang mukmin di dalam menjalankannya. Karena ada banyak hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita sabar di dalam menjalankan puasa itu sendiri. Kita didik diri dan hati kita untuk selalu sabar dalam setiap situasi dan kondisi apa dan bagaimanapun juga. Karena sesungguhnya surga itu adalah milik orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kutum menjelang berbuka yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.